Tentu Anda pernah berada dalam sebuah kepanitiaan atau tim yang anggotanya banyak sekali. Tapi saat hari H hanya 2 atau 3 orang yang benar-benar bekerja keras. Fenomena ini sangat umum di sekolah, di kampus, di organisasi sosial, bahkan di perusahaan besar. Pertanyaannya, kenapa bisa begitu? Bukankah semakin banyak orang seharusnya semakin ringan pekerjaan? Mari kita kupas dari sudut pandang psikologi. Dalam masyarakat kita, seringkali dibentuk kepanitiaan yang sangat besar, bahkan untuk kegiatan yang sederhana. Ada ketua, sekretaris, bendahara, wakil-wakil, seksi acara, seksi perlengkapan, konsumsi, dokumentasi, keamanan, dan seterusnya. Tapi pada praktiknya, hanya segelintir orang yang benar-benar menjalankan semua tugas. Sisanya, pasif. Tidak tahu harus berbuat apa, atau malah merasa tugasnya tidak penting. Ini bukan sekadar masalah manajemen. Ini juga masalah psikologis. Teori pertama yang menjelaskan ini adalah social loafing, atau dalam bahasa sederhananya, malas saat kerja kelompok. Teori ini diperkenalkan oleh Max Ringelmann, seorang insinyur dan psikolog asal Prancis, lewat eksperimen menarik di akhir abad ke-19. Dia meminta sekelompok orang menarik tali tambang. Hasilnya, saat orang menarik sendiri, tenaganya besar. Tapi saat dalam kelompok, rata-rata tenaga individu justru menurun. Artinya, semakin banyak orang dalam kelompok, semakin kecil kemungkinan tiap individu memberi kontribusi maksimal. Mereka berpikir, yang lain juga kerja kok, atau tanpa saya juga nggak apa-apa. Fenomena ini sering tak disadari, tapi efeknya sangat nyata. Kerja jadi tidak efisien, beban tertumpuk di segelintir orang. Teori kedua yang mendukung ini adalah diffusion of responsibility, penyebaran tanggung jawab. Konsep ini menjelaskan bahwa semakin besar sebuah kelompok, semakin kecil rasa tanggung jawab pribadi tiap anggotanya. Dalam tim gemuk, seseorang cenderung berpikir, tanggung jawab bukan hanya saya yang pegang. Akhirnya, tidak ada yang mengambil inisiatif. Teori ini banyak dikaji dalam psikologi sosial, terutama oleh Darley dan Latane pada tahun 1968 lewat eksperimen tentang efek pengamat, bystander effect. Meski konteksnya berbeda, yakni menolong orang dalam situasi darurat, prinsip dasarnya sama. Tanggung jawab tersebar, lalu hilang arah. Kalau sudah tahu dampaknya, kenapa masih banyak organisasi yang suka bikin tim besar? Alasannya bisa beragam. Ingin semua orang dilibatkan, meski tanpa tugas jelas. Agar terlihat demokratis. Kadang untuk pencitraan. Semakin besar tim, semakin keren. Padahal, hal ini justru bisa menurunkan efektivitas. Dalam tim gemuk tanpa pembagian peran yang jelas, potensi social loafing dan penyebaran tanggung jawab meningkat drastis. Solusinya sederhana tapi menantang. Bentuk tim yang kecil tapi solid, dengan pembagian tugas yang jelas dan akuntabilitas yang kuat. Setiap anggota harus tahu apa yang harus saya kerjakan dan apa dampaknya kalau saya tidak melakukannya. Jadi lain kali Anda membentuk tim, ingatlah, bukan banyaknya orang yang penting, tapi siapa yang benar-benar bekerja. Suka dengan konten seperti ini? Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk insight-insight psikologi lainnya di kehidupan sehari-hari.